Kita mengingat kebijakan penangkapan ikan terukur ini menuai protes karena memberi kesempatan pada investor atau nelayan asing. Padahal kalau kita lihat dari segi nelayan lokal ini juga relatif sebenarnya belum sejahtera. Lalu apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dibuatnya kebijakan ini? Nah, terima kasih Mbak Ane. Jadi penangkapan terukur ini memang kebijakan baru, ya, walaupun tidak semuanya baru, tapi kita akan terapkan secara konsisten penangkapan terukur ini. Selama ini penangkapan ikan kita itu lebih banyak kepada menggunakan input control. Sementara dengan penangkapan terukurnya kalau kita gunakan dengan sistem output control, di mana yang akan kontrol itu adalah kuota atau jumlah ikan yang ditangkap. Nah, jumlah ikan yang ditangkap ini akan menjadi acuan kita dalam pengendalian sumber daya, sehingga kita akan memanfaatkan sumber daya ikan dengan 3 pendekatan. Yang pertama tentu kita akan menjaga kelestarian ikan itu sendiri, kemudian dari segi ekonomi, kemudian juga dari lingkungan. Jadi tiga-tiganya ini harus sejalan agar sumber daya ikan yang kita miliki mempunyai nilai yang optimal untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian siapa saja sih yang boleh kita berikan yang boleh diberikan untuk penangkapan terukur ini? Tentu yang pertama adalah penangkapan terukurnya kita berdasarkan kepada sumber daya yang kita miliki, nanti dikaji oleh Komnas Diskan. Berapa sebenarnya potensi yang boleh ditangkap. Nah, dari potensi yang boleh ditangkap ini baru kita bagi kuotanya. Kuota yang pertama adalah tentu untuk nelayan-nelayan tradisional lokal yang ada di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Ini yang prinsip. Jadi semua kebutuhan nelayan lokal, berapapun diperlukan, itu harus diberikan. Kemudian yang kedua adalah nelayan-nelayan bukan tradisional, tapi dia sudah berusaha di sektor perikanan. Jadi pengusaha-pengusaha perikanan selama ini sudah beroperasi di wilayah perairan kita, ini juga akan kita berikan kuota berapa mereka butuhkan. Nah, setelah itu baru kalau misalnya masih ada sisa yang tidak mereka gunakan, itu baru kita undang investor baru. Nah, ini yang harus kita tekankan. Jadi tidak benar kalau misalkan kita mengutamakan investor baru. Jadi semua yang ada sekarang ini kita akomodir, dia selama 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan dia ingin mengembangkan berapa banyak untuk menangkap ikan itu. Kita berikan dulu kepada yang bersangkutan, baru setelah itu sisanya kita undang calon investor. Nah, calon investor ini dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang kita miliki. Ini berbeda dengan tambang atau hutan, di mana kalau tambang hutan ini kalau tidak dimanfaatkan, itu akan tetap ada di situ dan bisa dipantau. Tapi kalau ikan ini kuotanya atau potensinya dihitung per tahun. Kenapa dihitungnya per tahun? Karena memang ikan ini bisa selalu berpindah-pindah dan juga umurnya tidak sepanjang. Karena kan kalau misalkan tambang itu kan tetap dia. Tapi kalau ikan ini kalau tidak ditangkap, dia akan pindah ke negara lain dan atau dia mati. Nah, sehingga kalau tidak dimanfaatkan maka tidak mendapatkan nilai manfaat sama sekali buat negara. Nah, oleh karenanya dari potensi yang kita miliki itulah yang akan kita optimalkan untuk dimanfaatkan. Siapa? Maka kita akan undang investor baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang dari luar negeri ini bukan berarti asing itu otomatis bisa berinvestasi. Tetapi yang diperbolehkan itu adalah modalnya, modal asing boleh masuk, tapi dia harus mendirikan perusahaan Indonesia, jadi harus bikin perusahaan di Indonesia sini dan harus berpartner dengan usaha-usaha atau pengusaha lokal. Sehingga nantinya kapal-kapal yang boleh masuk untuk berpartisipasi dalam penangkapan terukur ini juga harus berbendera Indonesia. Jadi kita tidak izinkan kapal-kapal itu berbendera asing. Begitu juga dengan ABK-nya. Jadi tidak ada nelayan-nelayan asing nanti yang bisa ikut terhadap program ini. Semuanya harus pakai nelayan lokal. Modalnya boleh modal dari asing. Nah, ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dalam negeri, pengusaha dalam negeri sanggup dan dia bisa menanamkan investasi baru di bidang perikanan, kita akan dorong. Tidak perlu kita mencari ke asing.